warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Pelan-pelan kita pelajari apa yang ada dalam kitab ini, ya. Penjelasan dari dua kalimat syahadat, baik syahadat tentang Allah maupun syahadat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah menjelaskan kurang lebih 15 atau 16 atau 17 judul. Nanti kita cari yang belum dijelaskan yang mana. Sekarang malam hari ini kepingin memberikan penjelasan, judulnya Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Apa maksudnya? Nabi Muhammad itu tidak bisa memberikan hidayah terhadap siapa saja yang dicintai oleh Nabi. Dan nanti jenengan dan saya itu mikir, lah kalau Nabi Muhammad saja tidak bisa, apalagi kita, itu maksudnya. Tapi namanya hidayah itu ada dua, ya. Pertama, hidayah itu disebutkan yaitu dilalah wal irsyad ila tariqil haqqi. Kalau hidayah, petunjuk itu maksudnya memberikan penjelasan, memberikan argumentasi, memberikan dalil, dilalah kepada siapa saja. Kalau hidayah itu maknanya begitu, maka semua orang bisa. Jenengan, saya, apalagi Nabi. Jadi kalau hidayah itu maknanya wallati athbataha lahu hidayatul wal dilalah wal irsyad fahadha atat mutlaqan li bayanil ladzi huwa biyadihi huwa hidayatud dilalah faqat. Jadi kalau hidayah itu maknanya memberi penjelasan itu tadi, khusus hanya sebatas itu, jenengan dan saya bisa menunjukkan orang lain. Ngene lho sing bener, jangan itu ya. Mulai dari caranya wudu, caranya sholat berjamaah, caranya bergaul dengan banyak orang, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau hidayah maknanya al-irsyad ila tariqil haqqi. Tapi kalau hidayah itu maknanya hidayatut taufiq, sarhu sadri lil Islam, buka hatinya orang supaya orang itu masuk Islam. Itu tidak ada yang bisa. Nabi saja nggak bisa. Kalau hidayah maknanya membuka hatinya orang, taruhlah andai kata asalnya orang itu tidak Islam, menjadi Islam, disuruh menjadi Islam, membuka hatinya, itu bukan kita. Tapi kalau panjenengan dan saya ditanya teman-teman kita yang tidak beragama Islam, misalkan kepingin tahu, Pak, Mas, Islam itu gimana sih? Jenengan terangkan 3 saja yang paling, 4 yang paling pokok. Islam itu, Mas, agama yang meyakini yang dituhankan itu Allah.
Nah, bagi orang Islam itu lafalnya la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk dituhankan kecuali Allah. Kalau memberi penjelasan gini bisa. Dan Allah itu dalam Islam tidak bisa diimajinasikan, diwujudkan, diangen-angen, digambarkan dalam bentuk begini, tidak bisa, tidak boleh. Karena prinsip di dalam agama Islam, Tuhan itu beda sama makhluknya. Ini mungkin nanti bisa masuk loh. Kalau agama selain Islam mungkin Tuhannya bisa diwujudkan dalam bentuk gini, digambarkan dalam bentuk ini, diwujudkan. Silakan aja, itu urusannya, bukan urusan kita. Itu Pak. Tapi kalau agama Islam, Tuhan itu nggak bisa diwujudkan, dibentuk dalam begini, dipikir begini itu enggak boleh. Itu kekuatan. Di Masjid Al-Falah Surabaya itu kan ada istilahnya kelompok Al-Muhtadin. Apa kelompok Al-Muhtadin itu? Orang-orang yang dapat hidayah dari Allah lalu masuk Islam. Ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun. Itu ada komunitasnya sendiri. Saya pernah diminta untuk memberi penjelasan. Ya saya jelaskan begitu. Dalam Islam berarti jenengan ini dapat hidayah. Nah, kekuatan Islam itu satu terletak pada Tuhan. Karena sesuatu disebut agama itu kalau ada Tuhan yang diyakini. Iki agama apa iki? Agama ini sapa Tuhane? Wis gak ada Tuhan, bukan agama itu. Tuhan kok enggak ada. Apa agama enggak ada Tuhan? Ya. 1, 2, jenengan terangkan Islam itu kekuatannya ada yang bawa agama itu, Nabi Muhammad SAW. Orangnya bisa dilacak asal usulnya, riwayat hidupnya, ucapan-ucapannya, sampai sekarang masih cocok semuanya. Nah, terus ditambahi, apa ada orang di dunia ini yang setara dengan Nabi, pengaruhnya nggak ada. Jadi pengaruh dari dawuhnya Nabi itu terasa betul sampai sekarang di dunia. Tidak boleh mendolimi, yang umum-umum aja, bukan yang khusus mengenai Islam ya. Tidak boleh mencuri, itu jelas. Kenapa tidak boleh minum khamr ya? Yang begitu-begitu yang menyangkut kepentingan banyak orang, bukan hanya orang Islam. Ya. Dampaknya negatifnya Pak, tidak boleh berzina. Mungkin di negara-negara sekuler berzina itu biasa, tapi Islam diterangkan, kenapa tidak boleh? Nah, gitu. Jadi terangkan yang kedua tentang Nabi. Yang ketiga, terangkan juga tentang kitab sucinya. Apa kitab sucinya? Quran. Quran itu pernah ada 1 ayat atau 1 surat yang dirubah karena nggak cocok dengan perkembangan zaman? Ada Pak? Nggak ada. Nggak ada. Kapan hari kan sudah tak guyoni jenengan itu. Misalkan hari ini, tanggal berapa ini Pak? 15 Mei. Al-Quran sedunia itu dibakar semuanya Mas, habis. Ya, yang di internet tidak ada sudah yang di kita sudah habis semuanya. Hari ini Quran bisa dicetak ulang. Caranya? Ya, hafal-hafal itu dipanggil semuanya seluruh dunia. Ada 200? 200 jutaan Pak ya? Ngapalno Quran itu tidak salah titik komanya. Coba panggil semuanya. Tentu saja yang dipanggil tidak termasuk jenengan Pak ya, dan saya. Luar biasa. Islam itu agamanya panjenengan itu. Ya. Jadi makanya ada ungkapan Al-Quran Arabiyyun lughatan Alamiyun maknan. Al-Quran itu bahasanya saja Mas, bahasa Arab.
Tapi maknanya itu menyangkut macam-macam aspek kehidupan manusia, macam-macam aja di situ. Al-Quran itu bukan buku ilmiah, tapi di atas Al-Quran itu bisa dikembangkan teori-teori ilmu pengetahuan. Kejadian manusia ada, tumbuh-tumbuhan ada, binatang ada, tata surya sana ada. Tapi kalau mahasiswa membuat skripsi, ada nggak mahasiswa membuat skripsi? Buat sendiri tadi buatkan, ya. Atau membuat tesis, itu karya ilmiah, hasil penelitian, itu ya. Tapi kalau Quran enggak, ya. Mudah-mudahan besok putra putrinya anak cucu kita itu ada yang diganjar Allah hafal Quran, Pak ya. Benar Pak, ya. Ya begitu. Nah yang keempat, terangkan mengenai syariatnya. Jenengan bisa menerangkan ABCD-nya tentang Islam, berarti jenengan bisa memberikan hidayah. Tapi bukan hidayah dalam arti syarhus sadri lil Islam, membuka hatinya orang lalu orang itu masuk Islam, enggak. Apa? Al-irsyad, ad-dilala ila tariqil haqqi, memberi penjelasan tentang Islam tadi ke jalan yang benar. Nah begitu. Tapi yang dibahas di sini itu hidayah dalam makna taufik, membuka hatinya orang. Nabi tidak bisa. Nah begitu. Nah ini dia pembahasan awal panjenengan diceritani tentang peristiwa menjelang wafatnya pamannya Nabi. Namanya Abu Thalib. Saya dan kita semuanya itu mempelajari riwayat hidupnya Nabi walaupun tidak mendetail. Nabi itu lahir masih bayi, dimomong sama siapa? Halimah As-Sa'diyah. Usia 6 tahun oleh Halimah As-Sa'diyah dikembalikan ke ibunya. Betul Pak ya? Terus ibunya wafat, sing ngomong siapa? Pamannya apa kakeknya? Kakek, namanya Abdul Muthalib. Usia 8 tahun Abdul Muthalib wafat, ikut paman, namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu bapaknya Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah ini cintanya sama Muhammad ini luar biasa Abu Thalib itu Pak. Banyak cerita lah berkaitan dengan itu. Yang paling spektakuler itu ketika diajak usia 12 entah berapa itu ya, diajak Abu Thalib untuk kemana? Berdagang. Ayo melu aku. Nah kira-kira begitu, anak kecil. Ya, tapi tiba-tiba kemudian ditanya sama tokoh-tokoh Yahudi Nasrani, iki sapa? Muhammad. Anake sapa? Ponaan. Bapaknya namanya Abdullah. Lah mana? Meninggal. Terus kata orang-orang tokoh-tokoh agama Nasrani, iki aja dijak nang ndi-ndi. Kenapa kok begitu? Ini besok kalau besar jadi apa? Nabi. Itu bukan ngeramal. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani sudah ngerti itu. Nah, banyak cerita mengenai Abu Thalib itu dengan Nabi itu. Ya, sangat sayangnya itu. Saya baca di Rafiqul Maktum Sirah An-Nabawiyah. Kalau tempat duduknya atau taruhlah karpet, taruh apa itu ya. Kalau sudah Nabi Muhammad duduk di situ masih kecil itu, anaknya Abu Thalib sendiri nggak boleh. Ojo ya Muhammad. Bisa difahami karena ini bapak ibunya tidak ada. Yatim piatu kan. Itu loh. Nah, terus sampai gede jadi nabi. Saya ngopeni ya Abu Thalib itu. Kira-kira usia 53 tahun menjelang sakit-sakitnya Abu Thalib, Nabi Muhammad dipanggil karena Abu Thalib sudah menjelang apa? Wafat. Nah, ini yang ceritaan di sini, Pak. Jenengan dan saya bisa ngambil pelajaran ini. Ada bahasa Indonesianya, Pak? Monggo.
Hadis sahih dari Ibnul Musayyab an abihi qala lamma khadarat Aba Thalib al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Monggo. Diriwayatkan dalam hadis sahih dari Ibnul Musayyab, monggo. Ada enggak di situ? Ada. Bab 18. Nggih, tapi sebelumnya itu beberapa baris setelah itu betul itu. Ya. Diriwayatkan dari Sahih Al-Bukhari dan Ibnu Musayyab. Jadi Bukhari nulis ini, Imam Al-Bukhari peneliti hadis, ulama ahli hadis. Tapi yang cerita Ibnul Musayyab, anaknya Musayyab, Ibnul Musayyab, yang cerita anaknya Musayyab. Gimana ceritanya, Pak? Bahwa bapaknya berkata, tatkala Abu Thalib akan meninggal, datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Nggih. Dan saat itu Abdullah bin Abu Umayyah serta Abu Jahal berada di sisinya. Lama hadarat Aba Thalib al-wafatu, bentar Pak. Ketika Abu Thalib menjelang wafat, ja'ahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi datang ke situ. Wa indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Di situ ada orang namanya Abdullah bin Abi Umayyah, satu lagi namanya Abu Jahal. Ini gak kari Pak toko ini. Ono apa-apa mesti ya melu terus. Jadi berarti ada 4 orang di situ, Pak. Kok 4 orang? Satu Abdullah ibn Abi Umayyah, yang 2 Abu Jahal, yang 1 Nabi Muhammad, yang 1 yang cerita ini Musayyab. Ngerti maksudnya? Lah Musayyab cerita sama anaknya, kan begitu. Anaknya cerita Ani ibnil Musayyab, dari Ibnul Musayyab, anaknya Musayyab, bahwa bapaknya bercerita. Berarti bapaknya ada di situ. Namanya Musayyab. Ini nama-nama Arab, Pak. Kalau nama Jawa itu kan Seger, Selamat, Mulyo tok, nggak pakai no. Ya, Masya Allah. Enggak, itu bukan urusan jenengan, bukan urusan saya, biarin aja. Urusan saya ngaji tauhid, nah dengan panjenengan. Jadi ada 4 orang, Pak. Abdullah bin Abi Umayyah, 2 orang ini kafir. Musayyab tidak ngerti, nggak ada ceritanya, nggak ada riwayatnya. Nabi Muhammad. Nah ini, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika tahu pamannya menjelang wafat? Lanjut Pak, monggo. Maka beliau bersabda kepadanya, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang dapat aku jadikan bukti untukmu di hadapan Allah. Ya Ammi, pamannya itu membimbing Abu Thalib yang mau wafat tadi. Qul la ilaha illallah. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan hajulaka biha indallah. Hanya dengan kalimat itu aku bisa membela engkau di hadapan Allah. Karena pamannya ini belum masuk Islam, Pak. Kalau saya baca di riwayatnya itu usianya sekitar 90 berapa begitu. Ya wajar, Rasulullah ini mulai usia 8 tahun itu tadi, dan Rasulullah sudah sekitar 53 tahun saat menjelang wafatnya itu. Ya ammi qul la ilaha illallah. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Dari situ ada sunnahnya Nabi. Mudah-mudahan besok jenengan saya dan keluarga kita semuanya kalau dipundhut insyaallah Allah menjelang wafat lisannya dengan fasih mengucapkan apa? La ilaha. Iya Pak, enggak usah panik, biasa saja. Ya, semuanya akan kebagian mati nanti. Ya, enggak akan ada orang yang enggak kebagian. Nanti saya kebagian Pak Ustadz, kebagian Pak, enggak usah khawatir. Ya, itu. Ya. Jadi disunahkan, dibisikkan itu. Saya punya pengalaman ibu saya sendiri. Saya pengalaman murid saya sendiri. Begitu saya talqin la ilaha illallah, itu bisa merespon atau tidak bukan urusan kita.
Kalau ibu saya tak tinggal Jumatan, saya pulang dari Jumatan, saya serahkan istri saya sama adik saya yang perempuan, lalu wafat. Murid saya di rumah sakit Siti Khadijah, saya talqin, saya tinggal ngaji, begitu pulang dari ngaji wafat. Ya wallahu a'lam. Ya. Mudah-mudahan husnul khotimah Pak ya. Luar biasa ya. Jadi pamannya diajari, dibimbing oleh Rasulullah supaya melafalkan la ilaha illallah. Wes, lanjut Pak, monggo. Tetapi disambut oleh Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal. Apakah kamu benci agama Abdul Muthalib? Maksudnya, ini kan ada dua orang kafir tadi toh. Namanya siapa tadi Pak? Paling gampang Abu Jahal. Satunya Abdullah bin Abi Umayyah. Ini menghalang-halangi Abu Thalib. Jangan sampai Abu Thalib baca la ilaha illallah. Jadi kira-kira Abu Thalib itu dihalang-halangi, dibentak. Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Abu Thalib, kata dua orang ini, sampean kalau membaca syahadat mengikuti Muhammad berarti sudah mengingkari agama nenek moyang zaman dulu. Mengikuti agamanya siapa berarti? Muhammad. Masya Allah Pak, perjuangan Nabi itu di situ ya. Lanjut Pak, ada tambahannya lagi. Lalu Nabi Muhammad mengulangi sabdanya lagi. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengulangi, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan hajulaka biha indallah. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Hanya dengan kalimat itu aku bisa membela engkau di hadapan Allah. Lah, Nabi membimbing pamannya itu dalam makna apa? Mendakwai. Walaupun menjelang apa? Wafat. Ya. Rodok memaksa. Lalu gimana reaksinya dua orang ini, Pak? Monggo. Akan tetapi mereka berdua pun menghalang-halangi. Iya, fa'ada alaihi. Jadi Nabi Muhammad mengatakan lagi, ya ammi qul la ilaha illallah, paman ucapkan la ilaha illallah. Ya. Maka dua orang tadi menghalang-halangi lagi. Di situ kemudian Allah menurunkan ayat Al-Qur'an. Dalam peristiwa itu, mudah-mudahan saya tidak salah membaca di tafsir. Surat Al-Qasas surat 28 ayat yang ke-56. Jadi proses Nabi membimbing pamannya membaca syahadat ya. Terus dihalang-halangi oleh dua orang tadi, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Nabi mengulangi lagi, dihalang-halangi lagi. Jangan sampai Abu Thalib mengucapkan apa? Masya Allah. Disitulah Allah menurunkan Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Muhammad ditegur sama Allah, Pak. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Kan dicintai pamannya, Pak. Tapi kami Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang kami kehendaki. Karena sesungguhnya dia Allah itu lebih mengetahui siapa-siapa yang diberi hidayah. Jadi kalau ada orang diberi hidayah atau tidak, nun sewu naudzubillah min dzalik. Dulur aja kadang-kadang beda, Pak. Iki ahli ibadah tapi dulure lho gak ngono. Ya sudah, lain-lain Allah enggak ngerti itu. Orang tua sama anak. Ada begitu Pak kira-kira? Dicerita di Quran kan banyak. Di masyarakat juga ada. Suami dengan istri, istri dengan suami. Ada Pak? Ada. Jadi hidayah itu luar biasa jenengan itu. Ya. Mengikuti jalan yang benar, hidayahnya Allah ini. Jangan keadaan saya kalau mau meningkatkan betul supaya dapat hidayah yang sebaik-baiknya, ada pembahasan yang berbeda. Orang Islam itu ya, itu harus aktif mendengarkan, Pak. Misalnya ya, gampangnya gitu. Ngaji ini.
Yang diikuti yang mana? Yang diikuti kalau itu agama, yang diikuti yang sesuai dengan dalil. Aku yang ngaji kono ngene, ngaji ngene kok beda. Nah, itu boleh dipelajari, diperdalam. Pak Ustadz, yang ini ada dalilnya tak? Pak Ustadz, yang situ ada dalilnya tak? Saya mengikuti yang ada dalil saja. Yang tahu dalilnya Pak Ustadz, Pak Kiai di kitab-kitab itu, karena itu agama. Kalau tidak agama, nggak pakai dalil Quran hadis nggak apa-apa. Gitu. Contoh, malam hari ini saya menunjukkan panjenengan dalil bahwa Allah mutlak yang memberi hidayah kepada siapa saja. Nabi Muhammad tidak bisa. Dalilnya mana? Surat Al-Qasas ayat 50. Nah, gitu. Ya. Sekarang saya tanya. Semuanya harus bisa jawab. Ini banyak yang hadir, Pak. Mudah-mudahan diberi barokah sama Allah semuanya. Nanti jangan bisa dibawa pulang, diceritakan sama di rumah. Pertanyaannya gini, Abu Thalib tadi bisa membaca syahadat apa enggak? Bisa. Loh, diajari Nabi Muhammad itu bisa apa enggak? Tidak bisa toh? Atau begini pertanyaannya, itu tidak mau apa tidak bisa? Enggak mau, ya benar ya. Tak rubah pertanyaannya. Abu Thalib tadi tidak mau Pak ya? Nah, pertanyaan lagi. Andai kata Abu Thalib ini mau mengucapkan syahadat, kira-kira fasih siapa antara Abu Thalib sama sampean? Wih jelas, fasih siapa? Abu Thalib. Ini pertanyaan yang mikir berikutnya yang ketiga. Mengapa kok tidak bisa Pak? Oh tidak mau, bukan tidak bisa, tidak mau. Nah itu tadi betul. Ada 3 di sini ditulis Pak. 1 paling gampang sesuai dengan surat Al-Qasas tadi ayat 56. Tidak dapat apa? Hidayah. Loh terus gimana kok tidak dapat? Ya terserah Allah Mas. Kok ngurus urusannya Allah? Gak bisa kita itu ngurus urusannya Allah. Ada nggak Pak, bapaknya baik jadi nabi lalu anaknya naudzubillah min dzalik ahli neraka? Ada? Nah, udah terserah. Itu Allah, jenengan nggak usah ikut campur mikir itu. Bagaimana Allah itu adil? Gak bisa Mas sampai menilai keadilannya Gusti Allah itu. Bulan April kemarin loh, hari Selasa ketiga, saya ngaji di Griya Mapan Sentoso. Di mana itu Pak? Sedati kan? Daerah sana kan ya? Ya enggak tahu, tak tunjukkan aja. Ya pokoknya daerah sana. Tapi ngaji ibu-ibu. Saya datang diberitahu sama ketua majelis taklim pengajiannya, Ustadz, suaminya ibu yang biasa duduk di sini itu loh Ustadz meninggal. Sekarang ibunya enggak hadir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus mari kita doakan, saya doakan. Seperti biasanya sakit apa dan kapan? Habis Idul Fitri kemarin Ustaz. Ya. Masih suasananya itu masih Idul Fitri. Bapak itu wudu, subuh itu wudu mau ke masjid. Udah wudu Pak. Terasa nggak enak. Ya, lalu beberapa saat berikutnya meninggal. Usianya 50 berapa begitu, belum 60. Masih tua saya 71. Ya. Nah, tetangganya ngomong gini, loh, kemarin pagi wingi isu lho sik ngomong-ngomong ambek aku. Kata keluarganya, kok wingi 2 jam yang lalu itu loh masih ngomong dengan saya. Sekarang sudah jadi apa? Mayat. Ini Allah Pak, nggak bisa dicampuri manusia. Betul nggak Pak? Coba orang nggak pakai iman, kalau kejadian begitu betul, susahnya bukan main. Jadi perkara hidayah diberi atau tidak, perkara orang hidup, para orang mati, ini semuanya Allah. Jenengan hanya berikhtiar saja, dan saya itu begitu. Makanya tadi saya ulangi pertanyaannya, Abu Thalib tidak membaca syahadat itu apakah tidak bisa ataukah tidak mau? Jawabannya tidak mau. Mengapa tidak mau?
Alasan yang pertama tidak dapat hidayah. Alasan yang kedua, gengsi. Loh, Muhammad itu mulai kecil ikut saya, kok sekarang saya ikut Muhammad. Nah di Islam nggak boleh. Tetangga saya, tetangganya panjenengan hanya tamat SD, tapi orangnya ahli ibadah. Sekali tempo ngomong bener, boleh didengarkan Pak? Boleh nggak kita ngomong, oh pangkatnya kau nanti nuturi aku sekolahmu SD, aku di S1, nggak skripsi, nah itu. Ya, boleh begitu Pak? Nggak boleh. Terserah kamu itu cuma tamat SD, tamat SMP, tamat SMA. Kalau omongannya benar, ada kewajiban orang lain bisa apa? Mengikuti. Ini enaknya jadi orang Islam itu begitu. Ya, maka tidak terbudayakan, bahkan tidak boleh. Aku gelem ngaji nih Ustadz, nih liyane enggak. Nah, itu enggak boleh Pak. Jangan tanya Pak Kiai kalau tidak percaya omongan saya itu. Ya namanya ngaji silakan aja, saya nggak pernah menghalang-halangi. Ya, di Al-Falah itu ibu-ibu yang ngaji sampai 150-an. Ustaz saya ngaji di sini, ngaji tempat lain boleh? Oh boleh Bu, silakan. Ya silakan. Ya, agama itu tidak miliknya seseorang, tidak miliknya golongan tertentu, betul Pak ya? Milik kita semuanya. Ada dalilnya, tapi saya tidak bahas itu. Nah, alasan yang ketiga, kenapa Abu Thalib tidak membaca syahadat? Jawabannya tadi hidayah, tidak dapat hidayah. Yang dua apa tadi? Gengsi. Yang ketiga ini yang penting Pak. Apa? Abot, berat meninggalkan sesembahan-sesembahan selain dari Allah. Kalau pakai cara Jawa dulu, kalau saya sudah mengucapkan la ilaha kan tidak oleh ini, tidak oleh ini, tidak oleh ini. Itu yang berat Abu Thalib. Kenapa? Karena begitu orang mengucapkan la ilaha illallah, apa sih Pak bahasa Indonesianya la ilaha illallah itu? Tuh, jangan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kan sama dengan yang dilafalkan orang itu la ilaha illallah. Nah itu salah. Salahnya di situ. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Jangan tambahi berhak disembah. Tuhan banyak ini. Lah Abu Thalib itu berat, tidak mau muni la ilaha illallah karena berat meninggalkan sembahan ini. Benda ini, barang ini, patung ini, berhala ini, gitu loh. Lah orang sekarang 2025 bulan Mei, kalau sudah mau syahadat, ya tinggalkan semuanya yang berlawanan dengan syahadat. Tak kasih contoh, saya ini dulu Pak bawa jimat, ini tak yakini bisa menambah rezeki saya, menolak balak saya. Bener nggak Pak? Orang itu Pak? Salah. Tapi ada nggak? Ada. Kalau jangan emosi Pak ya. Kalau sudah syahadat, mestinya masih tetap diyakini atau dibuang? Nah, itu maksudnya apa? Coba saya potong setengah menit atau 1 menit. Saya boleh cerita ya? Di Rungkut. Saya ngaji di Rungkut, Masjid Al-Mafirah. Ada ibu tanya, Ustaz, tapi tanyaannya setelah ngaji. Saya ini punya keris Ustaz, banyak sekali. Tinggalannya mbak-mbak zaman dulu. Ada kotak, sak kotak. Juga punya akik, sak kotak kecil itu. Gimana itu Ustaz? Lah kalau jenengan sudah tidak ada keyakinan apa-apa, namanya itu produksi barang biasa, senjata zaman dulu, ya nggak apa-apa disimpan. Kalau nggak mau nyimpan ya nanti serahkan aja kepada pemerintah itu untuk dimuseumkan atau diapakan zaman dulu. Apalagi ada sejarahnya, ini buatan tahun sekian. Yang ditauhid itu Bu, yang tidak boleh diyakini ini bisa mendatangkan rezeki, bisa menolak bala, bisa menenteramkan keluarga, bisa supaya anak-anak nanti lancar semuanya. Itu loh yang tidak boleh. Betul Pak ya? Jadi disimpan aja nggak apa-apa Pak Ustadz. Menurut saya nggak apa-apa. Tapi jenengan kan tidak boleh ada keyakinan begitu.
Lah terus ibu itu mengeluarkan satu kotak kecil gini dari tasnya, akik banyak Pak. Ini juga begitu Ustadz, akik sekian banyaknya. Ustadz mau tak? Loh, buat apa saya? Buat apa? Ya silakan Ustadz, monggo. Terus saya bilang gini, saya ini senang Bu, akik itu, tapi saya khawatir jamaah salah paham. Makanya saya nggak pernah. Saya punya di rumah. Untuk kenang-kenangan enggak apa-apa Ustaz. Akhirnya saya boleh ngambil satu, tak ambil satu. Bagus Pak. Saya enggak ngerti apa namanya motone itu loh. Pakai apa? Ya. Saya terangkan dari sisi tauhidnya, kalau tidak ada keyakinan enggak apa-apa. Saya punya 3 apa 2 diberi orang, tak simpan di rumah. Enggak pernah saya pakai. Kalau saya pakai kiwa tangan nanti salah paham jam. Oh, pakai Pak Ustadz gede-gede. Kasih tuh ngaji. Masya Allah. Jadi gitu Pak. Ya. Jadi Abu Thalib itu berat. Nggak oleh ini, nggak oleh ini, nggak oleh ini. Nah makanya jenengan dan saya, kalau sudah syahadat, maka keyakinan yang berlawanan dengan itu dilestarikan apa digugurkan? Digugurkan. Benar Pak? Sudah boleh Allah saja. Nah itu. Tapi saya tahu tradisi di masyarakat itu kadang-kadang masih kuat. Harus didakwai terus Pak. Anda nih, famili, keluarga, siapa saja. Selanjutnya Pak, monggo. Gimana ini tadi? Ceritanya Abu Thalib tadi. Ya. Sesungguhnya aku akan memintakan sebelum itu Pak. Nggih. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu fa'ada, Nabi mengulangi, lalu 2 orang Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal tadi juga mengulangi lagi. Ya. Fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muthalib wa aba ayyaqula la ilaha illallah. Maka akhir kalimat atau akhir kalam yang diucapkan oleh Abu Thalib enggan, tidak mau mengucapkan apa? La ilaha illallah. Wa aba ayyaqula la ilaha illallah. Berarti Abu Thalib mati, meninggal dunia dalam keadaan tidak mengucapkan apa? La ilaha illallah. Nah sekarang apa kata-katanya Rasulullah Pak di situ? Ya, setelah tahu pamannya meninggal dunia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Monggo. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, ini Pak, jenengan pedoman nih. Sungguh aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Jadi gampangnya begitu, pamannya wafat, Abu Thalib tadi dalam keadaan tadi akhir hayatnya, akhir kalamnya, akhir ucapannya tidak mengucapkan apa? Sepertinya Nabi ini getun. Terus Nabi bilang, la astaghfirullah kama lam unha anka ya ammi. Paman, sungguh engkau ini aku akan mintakan ampun kepada Allah kalau aku tidak dilarang. Pertanyaan saya kepada panjenengan, dilarang enggak? Ada larangannya? Di mana? Di Quran. Ini penting Pak, yaitu ada di surah 9 ayat 113. Maka nali nabiyyin walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas, tidak boleh Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang musyrik, orang kafir maksudnya. Tidak boleh. Yang melarang siapa? Sampai di situ saya tanya. Berarti kalau ada teman kita, tetangga kita yang tidak beragama Islam wafat, kita boleh mengunjungi? Lalu yang punya rumah tadi yang tidak beragama Islam tadi mengatakan, bapak-bapak mari kita doakan bersama-sama ini untuk Fransiskus sebenarnya, Fransiskus Maimin. Boleh Pak? Tidak boleh. Ini bukan rasis, mohon maaf. Ini keyakinan sendiri-sendiri. Boleh Pak ya? Boleh, tidak apa-apa.
Jangan wis gak enak demi toleransi tanggo, enggak boleh, Pak. Kalau mereka itu juga mengerti agama mereka dan mengerti Islam, tidak akan minta kita mendoakan mereka. Ngerti maksud saya, Pak ya? Jenengan juga begitu. Misalkan ada orang Islam di tengah-tengah komunitas yang bukan Muslim meninggal, tidak boleh minta supaya mereka mendoakan kita. Sendiri-sendiri saja. Dalilnya jelas, jenengan sudah hafal. Ini tawaco ayatnya bagian awal mesti hafal. Lakum, nah, tidak boleh. Nabi ditegur. Maka nabi nabiyyin walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh Nabi dan orang-orang mukmin memohonkan ampun kepada musyrik walaupun itu keluarganya sendiri. Nah, coba Pak. Makanya menyelamatkan keluarga, putra-putrinya panjenengan, anak saya, kita semuanya itu jadi penting. Ayo le sak mampu-mampune. Nah, begitu. Nglakoni agama. Sembahyang sing apik, ngaji ini. Tapi jujur saja, anak-anak seusia remaja itu kalau tidak betul-betul kita, ya, ditangkeno subuh ae gampang enggak, Pak? Mudah-mudahan besok dimudahkan sama Allah ya. Kenapa kau tidak boleh sama Allah tadi? Ya, mimba di madabayyana lahum annahum ashabul jahim. Karena sudah jelas bagi mereka itu adalah ashabul jahim, akan disiapkan bukan di surga tapi di neraka. Ini harus difahami ketika masyarakat kita ini heterogen, macam-macam keadaannya. Agama ini, agama itu. Di tengah-tengah itu kalau ada yang tidak boleh, ya. Kalau yang meninggal itu tokoh yang tidak beragama Islam tapi levelnya internasional. Boleh didoakan. Tapi berkunjung ke sana boleh nggak? Bener Pak. Dan jenengan harus paham, syariat Allah itu berlaku untuk siapa saja. Tidak ada toleransi. Artinya kalau orang biasa kok jenengan dan saya salah, misalkan begitu, ya naudzubillah min dzalik, ya ditegur sama Allah, ya dapat dosa. Walaupun itu orang kelas nasional internasional, salah ya sama posisinya. Enggak ada, oh ini orang kelas nasional itu harus ditoleransi, enggak apa-apa. Enggak boleh, Pak. Hukum itu sama untuk semuanya. Begitu. Wes, terakhir ya. Ada yang tanyakan Pak? Tidak ada ya. Nah sekarang. Kalau merawat gimana? Kalau merawat boleh. Ya, makanya di dalam Islam itu ya, kalau ada jenazah muslimah, disuruh apa? Mempercepat apa ditunda-tunda? Maksudnya apa? Supaya dia cepat menikmati namanya nikmat kubur. Ada hadisnya itu Pak, panjang hadisnya. Ya, begitu yang memakamkan pulang, kalau dia orang baik setelah ditanya malaikat itu diberi nikmat kubur sama Allah. Dibalik, kalau ada orang tidak baik atau orang bukan Islam, juga disuruh apa? Mempercepat. Apa maksudnya? Loh, jangan salah paham. Supaya cepat-cepat dapat apa? Enggak begitu. Supaya yang tidak baik itu tidak ada di sekitar kita, lebih cepat. Loh, Nabi itu gitu Pak caranya itu. Nah, bagaimana merawat? Ya rawat menurut dia, gimana? Menurut kita. Merawat ikut, misalkan tak siapkan ini menurut kamu dimandikan tak? Ya tak siap ini, boleh nggak begitu Pak? Boleh. Airnya saya nggak ada Pak, ya sudah tak salurkan dari tempat saya, boleh nggak? Boleh. Ini kan merawat namanya. Kalau di tempat saya itu dipakai celana, pakai jas, pakai ini, nah jasnya kekecilan, jas kuai, ya jangan Pak, jangan. Ya.
Kalau Islam jelas siapapun semuanya akan dikafani. Betul Pak ya? Ya. Takut Pak? Nggak biasa saja. Jadi menurut saya boleh ya. Jadi hubungan kemanusiaannya boleh asal tidak menyangkut masalah apa? Akidah, ibadah. Sekarang saya kembangkan. Kalau ada orang yang sudah wafat disebut apa? Ada sebutannya gelarnya, gelar. Kalau perempuan apa maksudnya almarhum dan almarhumah? Maksud saya begini. Disebut almarhum kalau laki-laki atau almarhumah kalau perempuan. Kalau bahasa aslinya almarhum dan almarhumah itu khusus umat Islam, apakah semua manusia? Menurut agama kita. Kenapa kok bisa begitu? Nah, kalimat almarhum itu dari kalimat rahima yarham. Ar-rahim, almarhum, rahima itu kalau menurut bahasa Arab, mudah-mudahan tidak salah, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada masdar. Almarhum itu isim maf'ul yang diberi rahmat. Yang satu-satunya punya rahmat siapa? Allah. Makanya jenengan baca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa terusnya? Ar-Rahmanir Rahim. Rahman Rahim itu miliknya Allah, yang lain tidak punya. Begitu disebut almarhum, berarti ini dimohonkan rahmat dari yang punya rahmat. Dari siapa berarti? Allah. Pertanyaan saya, boleh apa tidak? Hah? Selain Islam nggak boleh. Enggak, yang bukan Islam maksudnya. Ini ada keterangannya di sini. Ini juga tidak rasis. Terus disebut apa Pak? Dia sudah meninggal gitu aja. Jangan Pak. Itu juga saudara kita lain agama kan begitu kan? Awarahum. Wal khatar min qauli ba'dhin nasi li ba'dhi zu'ama'il kufri idza mata almarhum. Dan ini satu kesalahan, satu bahaya ucapan sebagian orang terhadap sebagian yang lain jika ada orang yang wafat yang tidak beragama Islam disebut apa? Almarhum. Fa innahu haraman li anna hadza mudhadatun lillah. Tidak boleh menyebut kayak itu karena itu menentang syariatnya Allah tadi. Wa kadzalika yukharrimu izharul jaza. Ya. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah paham. Menunjukkan sangat susahnya saja itu tidak boleh. Kalau ada saudara kita sesama muslim meninggal, kita patut boleh menunjukkan susahnya. Kenapa susah? Wah, mengurangi jumlah umat Islam, Pak. Benar nggak, Pak? Mengurangi orang yang menyembah kepada Allah. Kalau ada orang muslim apa? Wafat. Tapi kalau ada orang kafir wafat, mengurangi orang yang menentang Allah. Itu loh Pak. Intinya di situ aja. Bahasanya bagus. Ya. Misal kalau ada orang muslim meninggal, ya susah Mas. Susahnya kenapa? Ya mengurangi orang yang menyembah Allah. Lah kalau ada orang kafir meninggal gimana? Mengurangi orang yang menentang Allah. Ya. Itu tidak boleh menunjukkan terlalu apa? Susah. Pikiran-pikiran tauhid kayak begini bukan kemudian rasis, ya enggak. Tapi itu menjelaskan kepada pemeluk umat Islam supaya berpegang teguh pada agamanya ini masing-masing. Nah itu. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga kita semuanya diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Atanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.